Dalam melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pengamanan cagar budaya, seorang juru pelihara bertanggung jawab dalam menjaga dan menghindarkan cagar budaya dari ancaman ataupun gangguan. Sementara yang berkaitan dengan pemeliharaan, seorang juru pelihara bertugas menjaga dan merawat agar kondisi fisik cagar budaya tetap lestari. Sentuhan juru pelihara ini pun juga tampak pada Candi Prambanan yang masih terawat dan terpelihara sampai saat ini. Bangunan yang merupakan tempat pemujaan dan dibangun pada masa kejayaan Kerajaan Mataram kuno pada abad 9 Masehi ini memiliki areal yang sangat luas, yaitu sekitar kurang lebih 80 hektar dan terbagi menjadi 3 halaman. Halaman luar, halaman tengah, dan halaman dalam atau halaman pusat. Halaman pusat inilah merupakan halaman yang paling suci, di mana terdapat 3 candi utama, yaitu Candi Siwa sebagai candi induk yang diapit oleh Candi Brahma di sebelah selatan dan Candi Wisnu di sebelah utara. Ketiga candi ini merupakan lambang Trimurti dalam kepercayaan Hindu. Mengingat areal yang luas dan bangunan yang tinggi pada Candi Prambanan ini, maka diperlukan pemeliharaan dan perawatan oleh juru pelihara yang memiliki keahlian tersendiri. Karena selain merawat candi yang jumlahnya banyak, juga membersihkan candi-candi yang berada di halaman pusat, yaitu dengan membersihkan bagian-bagian candi secara keseluruhan, mulai dari kaki candi, tubuh candi, hingga atap candi. Selain itu, pada halaman pusat kompleks Candi Prambanan juga terdapat Candi Siwa yang mempunyai tinggi sekitar 47 meter. Tentu saja, membersihkan candi dengan ketinggian tersebut harus menggunakan peralatan khusus sebagai alat keselamatan karena pekerjaan tersebut berisiko sangat tinggi. Juru pelihara di Candi Prambanan ini memang agak berbeda dengan juru pelihara pada umumnya, ya. Jadi kalau juru pelihara pada umumnya itu membersihkan lokasi, kemudian membersihkan bangunan yang di atas permukaan tanah, ya, tidak terlalu tinggi. Tapi karena di Candi Prambanan ini candinya banyak dan tinggi-tinggi, jadi yang bisa menjadi juru pelihara di Candi Prambanan ini harus memiliki skill khusus, yaitu untuk memanjat candi. Jadi untuk ketinggian Candi Siwa yang paling tinggi itu 46,7 meter, itu tidak semua orang bisa. Jadi untuk meningkatkan kemampuan dari juru pelihara untuk membersihkan atap candi terutama, itu kita latih sedikit demi sedikit. Jadi untuk latihannya itu dari mulai candi-candi yang kecil dulu, kemudian meningkat. Terutama candi-candi perwara yang pertama, kemudian bisa meningkat ke Candi Apit, kemudian meningkat ke Candi Wahana, baru ke candi utama. Dan yang paling tinggi adalah Candi Siwa. Jadi memang tidak semua juru pelihara itu mampu untuk melakukan itu. Melakukan pemanjatan Candi Prambanan dalam rangka pemeliharaan candi memang memerlukan pelatihan tersendiri. Butuh waktu sekitar 3 bulan secara intensif untuk bisa memanjat dinding candi. Namun hal ini juga tidak bisa dijadikan patokan karena tergantung dari kemampuan dan bakat masing-masing juru pelihara. Memang kegiatan pemanjatan candi dalam rangka perawatan dan pemeliharaan ini sangat berbeda dengan pemanjatan yang dilakukan pada umumnya. Hal ini dikarenakan batuan candi memiliki spesifikasi tersendiri.
memanjat candi itu ternyata berbeda dengan memanjat pada umumnya, termasuk pemanjat tebing sekalipun, karena memang medannya spesifikasinya berbeda. Jadi untuk candi itu memang ada bidang-bidang datar yang sangat sulit ya untuk dipanjat, dan juga batu-batu itu kan profilnya bermacam-macam. Jadi mereka biasanya kalau memanjat itu justru tidak mengenakan alas kaki, karena telapak kakinya ini untuk mengenali batu yang akan diinjak. Jadi memang harus ekstra hati-hati. Juga kalau di sini memang kita terbantu dengan adanya penangkal petir. Jadi untuk pertama kali ada satu orang yang membawa tali ke atas untuk dikaitkan di kemuncak pusat, dan itu akan menjadi bantuan bagi teman-teman yang lain itu. Jadi mereka harus satu persatu naik dengan berpegangan pada batu-batu itu, tapi tetap ada pengaman. Jadi mereka tetap aman, tetap terlindung begitu. Nah, untuk memanjat di sini pun itu waktunya juga khusus. Jadi tidak bisa terlalu pagi karena batu-batu nanti licin karena embun. Tapi juga tidak bisa terlalu siang karena batunya nanti panas, jadi akan berbahaya untuk tangan yang memegang dan kaki yang menginjak. Jadi memang pagi itu sekitar jam setengah 8 mungkin sampai setengah 11 itu sudah pol, sudah pentok, jadi harus turun. Kalau tidak itu nanti berbahaya untuk pemanjatnya sendiri. Untuk panjat atap seperti ini, untuk membersihkan ini memang kita hanya membersihkan secara mekanis. Jadi di atas itu karena batu-batu itu sudah lama ya, ada sebagian yang lapuk, pasti ditumbuhi herba atau tanaman-tanaman kecil itu. Kemudian ada lumut, kalau musim penghujan banyak lumut, kemudian ada ganggang, kemudian juga kotoran burung. Jadi memang karena ini ada di komplek taman ya, jadi banyak burung-burung juga, terutama gelatik, kemudian burung kutilang itu banyak yang bersarang. Ada yang bersarang juga sampai di candi itu, tapi juga banyak yang bertengger, sehingga teman-teman juru pelihara itu harus membersihkan itu semua. Jadi mereka perlengkapannya membawa sapu lidi yang pendek dan juga sikat ijuk, dan juga membawa kantong plastik untuk tempat sampah yang hasil pembersihan. Setiap hari yang kami lakukan adalah membersihkan tumbuhan dan sebuah kotoran. Kendala yang dihadapi adalah seorang pengunjung. Bila mana seorang pengunjung adalah merupakan pengunjung ada yang usil dan tidak ada yang usil. Begitu juga kalau yang usil dibersihkan itu selalu berteriak-teriak agar berhenti, supaya memperhatikan cara pembersihannya, supaya dia tidak kepedulikan. Tapi saya langsung menjawab, wah ini adalah tugas saya sebagai juru pelihara untuk membersihkan Candi Prambanan dan sekitarnya ini. Untuk harapan lingkungan Candi Prambanan adalah supaya tertata, rapi, indah, dan terawat. Karena gini, kalau tidak terawat biasanya banyak kotoran-kotoran yang tidak tersingkirkan. Oleh karena itu harapan kami, mudah-mudahan juru pelihara di mana saja untuk menjaga, melestarikan cagar budaya yang ada di wilayahnya masing-masing.